Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Amin ya Rabbal. Anak-anakku sekalian, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari tentang ibadah umroh juga ibadah haji. Yang mana kita tahu kedua ibadah tersebut berkaitan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari ibadah yang sama yang berkaitan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, juga berkaitan dengan anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Apakah itu? Betul, yakni ibadah kurban. Ibadah kurban secara bahasa berasal dari kata qoroba yang artinya dekat. Sedangkan kurban secara istilah adalah menyembelih hewan ketika hari Idul Adha dan hari Tasyrik dengan mengharapkan hanya ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Nah, dalil Al-Qur'annya yang mengisyaratkan tentang kurban ada di surah Al-Kautsar ayat 1 sampai 2. Insyaallah kita juga tahu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Nah, inna a'tainaka, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kamu al-kautsar, nikmat yang banyak. Fasalli, maka sholatlah, wanhar, dan berkurbanlah. Nah, surat ini menjadi isyarat salah satu perintah untuk melaksanakan ibadah kurban. Nah, adapun hukum ibadah kurban ini apa? Wajibkah atau sunnahkah? Nah, hukum dari ibadah kurban ini adalah sunnah muakkadah. Artinya, sunnah tetapi dianjurkan untuk melaksanakannya, gitu. Jadi makanya ada di berita seorang ibu penyapu, tukang sapu itu sampai menabung untuk membeli hewan kurban, karena walaupun sunnah tapi istilahnya itu sangat dianjurkan untuk dilakukan seperti itu. Nah, sebagaimana Nabi SAW bersabda, aku diperintahkan untuk berkurban dan kurban itu sunnah bagi kalian. Nah, hadis riwayat Tirmizi. Dari hadis ini maka jatuhlah hukum kurban itu sunnah muakkadah. Sebagaimana ibadah-ibadah yang lain, ibadah kurban juga memiliki ketentuan. Secara umum ketentuannya ada 3. Ya, yang pertama jenis hewan kurbannya, yang kedua waktu pelaksanaan kurban, dan yang terakhir tata cara atau bagaimana cara membagikan dagingnya. Nah, untuk jenis hewan kurbannya itu ada 5. Yang pertama domba, yang kedua kambing, yang ketiga sapi, yang keempat kerbau, dan yang kelima unta. Itu pun ada aturannya. Untuk domba minimal umurnya 1 tahun, kambing umurnya 2 tahun, sapi dan kerbau itu umurnya minimal 2 tahun, dan terakhir unta itu minimal umurnya 5 tahun. Jadi nggak bisa kurban pakai ayam atau kurban pakai marmot, nggak bisa, karena itu sudah ada aturannya seperti itu. Sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kedua, waktu pelaksanaannya. Kapan waktu pelaksanaan kurban? Seperti tadi didefinisi di awal, waktu pelaksanaan kurban itu pada tanggal 10 Zulhijjah, dimulai setelah sholat Idul Adha sampai tanggal 13 Zulhijjah, pas saat matahari terbenam pada tanggal 13 Zulhijjah. Jadi boleh untuk menyembelih hewan kurban. Nah, tanggal 10 Zulhijjahnya itu kadang disebut Yaumun Nahar.
bahasa lainnya, bahasa fikihnya. Nah, untuk tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah itu disebut hari tasyrik. Nah, jadi suka ada pertanyaan, apa itu hari tasyrik? Nggak tahu, jangan sampai nggak tahu. Hari tasyrik itu tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Yang terakhir, bagaimana cara pembagiannya? Cara pembagian hewan daging kurban ini, yang pertama sudah jelas dianjurkan untuk dibagikan mentahnya, jadi nggak usah dipasak dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua, jika kurbannya itu nazar, contoh, saya bernazar tahun depan pengen kurban. Nah, katakanlah kamu berkurban, maka ketika kamu berkurban, kamu tidak boleh memakan daging tersebut. Kalau kurbannya nazar, bernazar. Tapi kalau misalkan kurbannya sunnah, tahu-tahu nggak bernazar, pokoknya kalau ada gitu, ketika ada uang kamu berkurban, nah itu maka boleh 1/3-nya dagingnya kamu ambil, kamu makan, 1/3-nya diberikan kepada tetangga, dan 1/3-nya lagi diberikan kepada fakir miskin. Jadi ketika kurban itu tidak nazar dan termasuk sunnah, maka cara pembagian dagingnya 1/3-nya boleh kamu ambil, 1/3-nya dibagikan kepada tetangga, dan 1/3-nya lagi diberikan kepada fakir miskin. Pun kalau kamu ingin dikasihkan semua, boleh. Ya, itu. Kemudian ibadah kurban juga memiliki keutamaan. Keutamaan ibadah kurban adalah ketika hewan kurbannya dipotong, saat darahnya sebelum jatuh ke tanah, maka orang yang berkurban telah mendapatkan pahalanya. Sebelum jatuh darahnya, udah dapat pahalanya. Saking utamanya ibadah kurban. Kemudian ada banyak sekali hikmah sebenarnya pada ibadah ini, seperti ibadah-ibadah yang lain. Makanya kan kemarin Bapak kasih tugas untuk kalian memoto kegiatan kurban di rumah, sekitar rumah kalian. Kenapa? Karena Bapak ingin kalian menemukan hikmah sendiri. Di antaranya, mungkin kalian juga menyadari, ibadah kurban itu secara bahasa qurba, artinya dekat. Artinya, dengan ibadah kurban ini, kita beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi prakteknya, ibadah kurban ini bukan hanya kita mendekat kepada Allah, tapi kita juga dekat dengan sesama. Kenapa? Karena kita berbagi. Jadi dari hikmahnya bisa kita ambil ketika kita ibadah kurban, ketika kita mendekatkan diri kepada Allah, harusnya pun kita akan lebih dekat kepada tetangga kita akan lebih dekat dengan sesama. Itu salah satu hikmahnya seperti itu. Bapak yakin banyak sekali yang lain yang kalian temukan daripada hikmah dari ibadah kurban ini. Nah, sekian yang bisa Bapak sampaikan. Jika ada pertanyaan, boleh langsung kita diskusikan di Google Classroom. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.